Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hermansyah Dwi Julianto dengan NIM 14121000040. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengendalian dan penjaminan mutu untuk UTS kelas C. Yang pertama ada identifikasi sebuah produk, kemudian definisikan dimensi kualitas apa saja yang ada atau melekat pada produk tersebut, dan jelaskan masing-masing dimensi kualitas yang saudara temukan. Yang pertama di sini saya menggunakan produk jam tangan. Yang pertama performance itu terdapat karat, karakteristik performance, yaitu karakteristik utama produk, yaitu untuk menunjukkan atau melihat waktu. Yang kedua fitur. Fitur yaitu fitur yang ada dalam jam tersebut, seperti alarm dan stopwatch. Kemudian reliability, yaitu kemungkinan jam tersebut dapat menunjukkan waktu atau fitur lainnya dalam kondisi dan waktu tertentu. Jadi jam tangan tersebut bisa digunakan untuk waktu, kemudian gampang untuk ganti ke fitur lainnya. Kemudian yang keempat ada conformance, yaitu standar yang ditentukan oleh perusahaan terhadap produk, seperti ukuran jam tangan tersebut, kemudian ketahanan masa pakai produk, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima ada durability, yaitu berkaitan dengan ketahanan produk hingga harus diganti. Biasanya jam dengan kualitas baik dan harga yang mahal akan lebih tahan lama dibandingkan jam dengan kualitas kurang baik dan juga harga yang murah. Kemudian keenam ada serviceability, yaitu kemudian kemudahan layanan atau perbaikan jika dibutuhkan. Contohnya yaitu service center yang mudah. Jadi ketika jam tersebut diperlukan servis, seseorang yang mempunyai jam tangan tersebut mudah menjangkau tempat servis tersebut. Kemudian yang ketujuh ada estetik, yaitu berkaitan dengan keindahan suatu produk. Jadi dapat dilihat dari keindahan produk tersebut sehingga customer ingin mendapatkannya atau memilikinya. Yang ke-8 ada perceived quality, yaitu kesan kualitas yang dirasakan oleh konsumen. Jadi konsumen hanya ketika konsumen melihat produk tersebut, konsumen sudah mengetahui kualitas produk tersebut. Kemudian yang nomor 2 ada sebuah air mineral melakukan inspeksi untuk ketepatan volume minuman botol dalam kemasan 200 ml. Adapun data hasil pengamatan adalah sebagai berikut. Nah, jadi ini datanya. Kemudian A, menurut saudara dari identifikasi di atas, apakah cacat atribut atau variabel pada komputer di atas? Berikan alasannya. Menurut saya itu data variabel, dikarenakan ini meliputi isi dari volume minuman tersebut. Jadi dari data tersebut terdapat dengan total 40 data yang ada, dan juga ada yang kurang dari 200 mili, ada yang lebih dari 200 mili. Kemudian yang kedua yaitu buatlah peta kendali X dan R dengan menggunakan Microsoft Excel dari data di atas beserta perhitungan rumusnya. Baik, mungkin saya akan share screen Microsoft Excel-nya. Ya, ini untuk Microsoft Excel-nya. Yang pertama ada ini untuk data semulanya. Ini data semula, kemudian menentukan X bar atau rata-rata. Di sini menggunakan rumus average dari 4 subdata ini, dan ketemu hasil sekian. Untuk bawahnya mengikuti. Kemudian untuk R, ini range.
Untuk dalam Excel mencarinya yaitu nilai maksimum dari keempat sub data ini dikurangi nilai minimum keempat sub data ini. Ketemunya 4,5. Untuk bawahnya mengikuti. Terus habis itu eh, kemudian kita menentukan nilai UCL, CL, dan LCL. UCL ini upper control line ataupun batas atas. Kemudian untuk CL control line batas tengah. eh, Batas yang dikontrol. Untuk LCL lower control line, yaitu batas kontrol bawah. Eh, ini mencarinya yaitu nilai average dari X bar ini ditambah dengan A2 dan juga kemudian dikali dengan nilai average dari R. Ketemunya eh, ketemunya 199,43. Ini bawahnya sama karena batas kontrolnya itu sama, yang dikontrol itu minimalnya segitu. Nah, untuk nilai A2, D3, dan D4 ini, itu saya mendapatkan datanya dari Google, yaitu udah ada data pakemnya dari sana, data standarnya gitu. Kemudian untuk CL ini mencarinya ya tinggal pakai nilai average dari X bar aja. Kemudian LC untuk nilai CL ini mendapatkan hasil 196,20, sama juga bawahnya. Kemudian untuk LCL ini rumusnya mirip sama kayak UCL. Cuman kalau UCL itu ditambah, ini dikurang, yaitu nilai average dari X bar dikurangi dari nilai A2 ini dikalikan dengan average dari nilai R. Ketemunya 192,96, sama dengan yang bawahnya. Kemudian untuk UCL, nilai UCL sendiri yaitu eh, nilai rumusnya yaitu menggunakan average dari nilai R dikalikan dengan nilai dari D4, ketemunya 10,13. Untuk nilai CL dari R sendiri menggunakan average dari nilai R, dan nilai LCL dari R ini menggunakan rumus average dari R dikalikan dengan D3, hasilnya 0. Kemudian dibuatlah kontrol peta kendali. Nah, di sini untuk X bar chart ini mempunyai dua titik ekstrim yang ada di data keempat dan data ke-7. Namun di R chart ini aman, masih ada dalam apa ya, tengah-tengah upper control line dan lower control line. Nah, kemudian kita evaluasi dengan cara menghapus data keempat dan data ke-7. Yang ditemukan hasilnya sekian. Hasilnya sekian, kemudian dibuat peta kendali. Dan ternyata hasilnya sudah bagus karena berada di antara upper control line dan lower control line. Untuk nomor 2, yang poin B dan nomor 2 poin C, itu seperti itu. Kemudian sekarang lanjut ke nomor 3. Nomor 3, jadi soalnya yaitu sebuah pabrik melakukan pemeriksaan pada satu lot bahan baku yang dipasok oleh sebuah supplier. Dari satu lot yang berisi 1.000 gulung benang, diambil 20 gulung. Batas maksimum gulungan benang cacat yang diperoleh satu gulung dengan rata-rata cacat sebesar 5%. Untuk pertanyaannya, yang A, itu berapakah probabilitas lot yang akan diterima? Hitung dengan rumus PA sama dengan P, defect kurang dari C sama mu, ataupun dengan rumus sebelahnya. Jadi nilai N-nya itu 1.000, diketahui dari suatu lot yang berisi 1.000 ini. Terus untuk N-nya 20 ini diperoleh dari diambil sampel 20 gulung tiap 1.000.
Kemudian untuk C ini presentase dari 20 sampel, presentase yang diperbolehkan cacat itu cuma satu. Kemudian untuk P ini ini presentase cacat sebesar 5% atau 0,05. Kemudian untuk mencari nilai mu ini menggunakan rumus N dikali presentase cacat. Jadi 20 dikali 0,05 hasilnya 1. Kemudian untuk lot diterima itu menggunakan rumus ini tinggal dimasukkan saja. Untuk nilai C-nya 1, nilai mu-nya itu 1. Nah, di sini saya menggunakan rumus Excel. Menggunakan rumus Excel yang di mana nilai lot diterima ini menggunakan Poisson distribution. Nah, Poisson distribution ini adalah distribusi probabilitas diskrit yang menyatakan peluang jumlah peristiwa yang terjadi pada periode dan waktu tertentu. Apabila rata-rata kejadian tersebut diketahui dan dalam waktu yang saling bebas sejak kejadian terakhir. Nah, di sini untuk nilai satunya ini dari C dan nilai satunya ini dari mu. Nah, untuk true ini berarti kalau begini datanya valid atau benar. Jadi ketemunya 0,735 ataupun bisa kita bulatkan menjadi 0,736. Kemudian untuk lot akan ditolak yaitu menggunakan 1 dikurangi PA, yaitu 1 dikurangi 0,735 hasilnya 0,264241 atau 1 dikurangi 0,736 hasilnya 0,263. Mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat salah kata ataupun salah ucapan, saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.